Perkenalkan, nama saya Agilia Rahma Suciawati dengan NPM A1A020112. Saya berasal dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kebudayaan yang ada di daerah saya. Kebudayaan yang ada di daerah saya adalah kebudayaan kuda lumping atau bisa disebut juga jaranan. Tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Kuda lumping ini juga merupakan kesenian tari yang menggunakan peralatan berupa kuda buatan yang terbuat dari anyaman bambu yang kemudian dicat warna-warni. Anyaman ini kemudian diberikan aksesoris berupa mata, rambut, ekor, dan tali untuk mempermudahkan pemakaiannya dalam menari. Biasanya, tarian ini dimainkan oleh 10 orang penari atau lebih dengan diiringi suara gamelan, gending, gong, dan lain-lainnya. Serta seseorang sinden yang melantunkan lagu Jawa. Keunikan dari kesenian tari ini yaitu adanya unsur mistis. Biasanya, para penari mengalami kesurupan, kemudian melakukan interaksi kekebalan dan kekuatan. Atraksi yang biasanya mereka lakukan seperti makan rumput, makan bunga, makan daging, atau ikan mentah, ataupun bisa juga api, mengusap kelapa dengan gigi, makan beling, dan atraksi-atraksi kekebalan tubuh terhadap golok maupun pecut. Hal unik lainnya yaitu adanya ritual yang dilakukan sebelum memulai pertunjukan. Biasanya, seseorang pawang hujan akan melakukan ritual untuk mempertahankan cuaca agar tetap cerah atau tidak hujan. Mengingat pertunjukan ini memang biasanya dilakukan di lapangan terbuka seperti lapangan bola. Selain itu juga, kesenian kuda lumping ini biasanya di daerah kami juga ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti perayaan kemerdekaan, pesta rakyat, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan juga biasanya dilakukan setiap malam Jumat. Tari kuda lumping ini juga ada versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah seorang pasukan pemuda cantik bergelar Jathil, penunggang kuda putih berambut emas, berekor emas, serta memiliki sayap emas yang membantu pertempuran kerajaan Bantarangin melawan pasukan penunggang babi hutan dari kerajaan Lodaya pada serian legenda rock abad ke-8. Tari kuda lumping merefleksikan semangat
dan aspek militer sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan dinamis dan agresif melalui anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Adapun fungsi-fungsi kesenian kuda lumping adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menjadi hiburan. Yang kedua adalah media pendidikan. Yang ketiga adalah kepuasan akan keindahan. Yang keempat adalah tempat komunikasi. Yang kelima adalah solidaritas masyarakat. Yang keenam adalah ekonomi. Dan yang ketujuh adalah tempat ekspresi. Upaya untuk mempertahankan fungsi kesenian kuda lumping ini dibutuhkan upaya untuk selalu melestarikan kesenian dengan cara yaitu melakukan penyebaran informasi kesenian kuda lumping, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah, dan melakukan pewarisan kepada generasi muda. Dalam tarian kuda lumping ini juga terdapat seorang pawang atau yang sering disebut dengan gambu. Gambu di sini bertugas untuk melakukan ritual, berkomunikasi dengan leluhur dan menyembuhkan penari yang kesurupan. Pada saat pertunjukan, sang pawang membacakan mantra dan memanggil roh leluhur untuk memasuki raga sang penari atau pemain kuda lumping. Setelah roh tersebut masuk ke raga sang kuda lumping, maka sang kuda lumping akan menari tanpa sadarkan diri, karena raga sang kuda lumping sudah dikendalikan oleh roh yang memasukinya. Mereka akan menari sambil melakukan berbagai atraksi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu makan kembang, makan pecahan kaca, makan api, menggigit kelapa, dan lain sebagainya. Tanpa mereka merasakan sakit, melakukan atraksi sambil menari didamping sang pawang. Hal ini yang menjadi keunikan dari kuda lumping. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi tarian ini juga sebagai ritual dalam penghormatan terhadap leluhur mereka. Biasanya, kostum yang digunakan dalam pertunjukan kuda lumping biasanya adalah pakaian para prajurit dengan menggunakan baju lengan panjang atau pendek. Namun, ada juga yang menggunakan rompi, bahkan tidak memakai baju. Pada bagian bawah, menggunakan celana pendek sampai bawah lutut dan dihiasi dengan beberapa hiasan warna-warni dan kain bermotif. Untuk bagian kepala, biasanya menggunakan ikat kepala, seperti contohnya kain yang diikatkan ke kepala. Walaupun keberadaan kesenian kuda lumping ini di daerah lain mulai berasing, tetapi
di daerah kami tetap mempunyai adat atau kebudayaan berupa kuda lumping. Mungkin itu cerita singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.